Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Rahma, usia 19 tahun. Saya salah satu mahasiswa di Purwokerto. Di sini saya mau menceritakan salah satu pengalaman mistis saya. Pada saat itu saya berusia 17 tahun dan saya masih sekolah. Mungkin pengalaman ini saya berada di rumah. Bisa dikatakan rumah saya kecil dan letaknya persis di pinggir jalan raya. Tapi suasana pada saat di rumah itu sangat sepi sekali. Oke, langsung saja saya cerita. Pada saat itu malam hari, kalau tidak salah malam Jumat atau malam Kamis, saya nggak tahu. Saya sedang berada di kamar di mana saya sedang ditinggal oleh orang tua dan adik saya. Dan rumah saya itu ada lantai 2-nya, tapi di lantai 2 itu tempat terbuka. Bukan seperti rumah mewah yang lantai 2-nya itu kamar, terus ada kamar mandinya, itu enggak. Rumah saya itu terbuka hanya untuk jemuran. Nah, pada saat saya di kamar, saya mendengar ada suara ketukan pintu, seperti pintu yang diketuk ada tamu atau ada orang yang datang, saya nggak tahu. Tapi posisi suara itu ada di atas, di lantai 2, bukan di pintu ruang tamu, pintu depan ya. Dan pada saat itu saya langsung bergegas melihat ke atas. Saya berpikir itu adalah angin. Mungkin saja karena tempat lantai 2 yang di atas itu terbuka. Pada saat saya ke atas, ternyata pintunya terbuka, belum ditutup. Terus saya menutup pintu itu, tapi saya merasakan hal yang berbeda. Entah suasananya atau hawanya, saya merasakan berbeda. Pada saat saya turun ke bawah, saya merasakan di belakang saya ada sesuatu hal, entah sesuatu hal apa, tapi saya merasa seperti ada orang di situ. Saya tidak merasakannya, tapi saya bisa sedikit melihat sosoknya. Tapi saya merasakan biasa saja. Mungkin hanya insting, mungkin hanya pikiran saya saja. Keesokan harinya, pada saat saya bangun dari tidur, saya baru ingat bahwa di pagi hari kemarinnya saya pergi bersama keluarga saya ke lokasi wisata yang ada di Purwokerto. Dan terdengar dari orang-orang, mungkin dari sejarah pun, lokasi itu sakral sekali. Dan ya mungkin orang-orang bilang pun katanya kita tidak boleh melakukan hal yang sembarangan di situ. Dan setelah saya pikirkan, saya pada saat di lokasi itu saya juga sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang memperhatikan saya. Tapi saya tidak peduli tentang itu. Akhirnya saya biasakan, dan malamnya itu yang tadi saya ceritakan ya seperti itu. Dan ternyata saya tahu dari salah satu teman saya, dan dia itu bisa dibilang indigo ya, saya nggak tahu sih, dia bisa melihat sosok dalam bentuk apapun. Dan dia mengatakan bahwa di rumah saya ada yang menemani saya. Oh, mungkin saya merasakan hal yang sama apa yang dia katakan. Dan dia bilang katanya sosok ini
itu mengikuti saya saat saya berada di lokasi tersebut. Sosok itu ada di lokasi tersebut dan dia mengikuti saya sampai ke rumah. Dan sosok itu bentuknya wanita, sangat cantik sekali, dan dia berkebaya berwarna kuning dan rambutnya disanggul, ada bunga-bunganya gitu, tapi saya nggak tahu persis gambarnya seperti apa, dan saya diceritakan oleh teman saya yang indigo itu seperti itu. Saya pun sudah merasakan bahwa ada yang menemani saya memang di rumah, tapi saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak peduli tentang itu. Dan akhirnya waktu itu saya di rumah, saya merasakan sosok hadirannya. Saya di kamar malam-malam dan suasana sangat sepi sekali. Saya mendengar ada suara seperti membisikkan saya, "Ayo ikut, ayo ikut." Seperti itu sepanjang malam, hingga akhirnya saya tidak bisa tidur sampai pagi. Entah itu mungkin sosok dia, atau mungkin hanya pikiran saya, atau mungkin sugesti, entah. Tapi saya merasakan itu seperti nyata. Dan teman saya yang indigo itu memang bilang, katanya sosok wanita ini ingin saya ikut dia ke tempat ia berasal. Entah apa maunya dia, entah apa yang ia inginkan dari saya, ya saya nggak tahu. Tapi setiap harinya saya merasakan itu. Saya merasakan dia selalu mengikuti saya kemanapun saya pergi. Dan pada saat beberapa minggu kemudian, saya diceritakan oleh orang tua saya, diceritakan oleh adik saya. Tiba-tiba saya tidak sadar diri. Waktu itu sedang sholat maghrib berjamaah. Saya, mama saya, papa saya, dan adik saya maghrib berjamaah. Pada saat rakaat kedua, saya jatuh pingsan, tidak sadar diri. Tapi saya tidak tahu kenapa. Mungkin karena saya kecapean, atau mungkin karena saya sakit. Tapi ternyata waktu saya dibawa rumah sakit, waktu saya diperiksa, itu tidak ada penyakit apapun. Ya, saya juga tidak bisa memikirkan hal yang logis dari situ. Dan ternyata sosok wanita tersebut itu masuk ke dalam tubuh saya, dan dia ingin membawa saya ke tempat dia berasal, seperti yang dibilang oleh teman saya yang indigo itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti dia. Saya mengikuti dia ke lokasi itu, dan ternyata di situ saya dibiarkan oleh siapapun, karena saya memang disuruh sendirian menuju ke lokasi tersebut. Pada saat saya di lokasi tersebut, saya merasakan benar-benar hawa yang berbeda, suasana yang berbeda, sepi, sunyi, dan tidak ada suara apapun. Dan dia membisikkan saya. Dia minta tolong ke saya. Dia minta lepaskan ikatan. Lepaskan ikatan. Dia minta saya untuk melepaskan ikatan. Saya tidak mengerti apa yang sosok wanita ini maksud. Saya pun tidak mengerti keberadaan ikatan itu ada di mana. Lebih tepatnya ada di mana, saya tidak tahu. Karena saya merasa ketakutan,
akhirnya saya pergi dari lokasi itu. Karena saya ketakutan, saya pergi dari lokasi itu. Karena saya tidak mau lagi untuk ikut campur dalam urusan seperti itu. Hingga akhirnya ada suatu saat saya sedang berada di sekolah, teman saya mengatakan bahwa saya bisa menari dengan lunglai, bisa menari dengan gerakan-gerakan yang mungkin penari biasanya. Padahal dari kehidupan saya dari kecil, saya tidak pernah ikut seperti ekskul nari atau les nari atau sekolah nari. Saya tidak pernah ikut. Tapi teman-teman mengatakan dari gerakan saya menari itu seperti penari yang ahli. Dan dari situ akhirnya saya dibawa lagi ke mungkin tempat yang menurut orang tua saya tuh bisa menyembuhkan. Kalau bisa dibilang salah satu ustadz atau mungkin habib atau mungkin entah, mungkin orang tua saya percayanya seperti itu. Dan ustadz itu juga mengatakan ini sosok wanita berkebaya kuning yang pandai menari, dan itu berasal dari salah satu lokasi yang ada di sini, yang ada di Purwokerto. Dan ternyata sosok itu masih mengikuti saya. Saya tidak sadar diri, mungkin saya ya nari-nari seperti penari yang ahli, seperti penari yang lunglai, yang enak kalau dibuat gerakan kayak gitu. Dan ternyata memang sosok wanita itu ingin ada salah satu manusia yang ingin menolongnya, karena dia dulunya daripada zaman dia masih hidup, dia ditekankan oleh suaminya hingga suaminya itu mengikat dia, mengurung dia, dan membiarkan dia hingga dia mati sendiri. Hingga dia mati, ya mungkin dia menceritakan itu, saya merasakannya betapa sakitnya. Suaminya sungguh sangat kejam. Entah salahnya dia itu apa dari suaminya itu, hingga akhirnya dia diikat, dikurung, dan dibiarkan mati. Tidak diberi makan, tidak diberi asupan. Dan dia meminta tolong kepada saya untuk melepaskan ikatan itu. Dan akhirnya saya ikut bersama ustadz itu ke lokasi tersebut untuk memecahkan masalah itu. Dan ternyata memang benar, lokasi itu ditemukan di mana ia diikat, dan itu sudah dalam bentuk kerangka, tapi kerangka berkebaya warna kuning dan memakai jarit batik. Dan di situ juga ada bunga, mungkin sudah ya bunga-bunga sudah layu. Dan akhirnya dia
dikubur seperti manusia biasa, dikubur lebih hormat. Dan ya setelah itu saya sudah biasa lagi. Saya melakukan aktivitas dan saya tidak merasakan sosok tersebut. Dan ternyata memang dia ada maksud tertentu mengikuti saya. Dan ya alhamdulillah akhirnya dia sudah dikubur secara terhormat. Mungkin ya itu cerita saya, dan saya masih merasa bahwa itu adalah mimpi, bahwa itu adalah hanya angan-angan. Tapi memang saya merasakan, tapi memang saya mengalami, dan saksinya pun banyak. Ya, itu mungkin salah satu pengalaman mistis saya yang gak bakal saya bisa lupakan, gak bakal saya lupakan, dihilangkan, atau gak bakal untuk selamanya, akan saya selalu ingat. Dan ya mungkin untuk pesan-pesan suami, pesan-pesan para orang tua, kalau mau bertindak itu harus ada pikiran yang lebih dalam lagi, bukan dengan kekerasan. Kalau memang ada masalah dalam rumah tangganya, bukan dengan emosional, tapi bisa dibicarakan dengan baik-baik, bisa didiskusikan dengan istrinya atau suaminya baik-baik, bukan dengan kekerasan. Itu saja, terima kasih. Ini pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.